Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu taala wa yahrumu bil haidhi wan nifasi wa fi ba'dhin nusakhi wa yahrumu 'alal haidhi thamaniyatu asya'a. Dan haram dengan sebab haid dan dengan sebab bernifas, dan di dalam sebahagian niskhah, sebahagian cetakan atau naskah yang lain, itu ibaratnya wa yahrumu 'alal haidhi. Ya, kalau di sini wa yahrumu bil haidhi wan nifasi. Samaniyatu asya'a, oleh 8 perkara. Nah, jadi keharaman bagi orang yang sedang mengalami haid ataupun nifas itu ada 8 perkara. Nah, jadi kita baca di sini thamaniyatu asya'a, walaupun di sini dhabit di dalam cetakan kitab ini, kitab PDF itu mendhabit dengan asya'in, tapi sepertinya kurang tepat karena asya' adalah dia sebagai isim ghairu munsharif. Isim tegas saraf, maka dibaca dengan asya'a. Apa saja 8 perkara yang haram tersebut? Maka oleh musannif melanjutkan ahaduha, bermula salah satunya atau bermula yang pertamanya, as-salatu fardan au naflan, yaitu salat. Fardu ada ia salat ataupun sunnah. Yang pertama yang diharamkan bagi orang berhaid dan nifas yaitu salat, baik dia itu salat fardu ataupun salat sunnah. Wa kadza sajdatut tilawati wasyukri, dan seperti demikian haram juga sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi kalau seorang perempuan itu sedang berhaid ataupun nifas, itu tidak boleh dia melakukan sujud tilawah maupun sujud syukur. Karena dia itu diilhaq kepada salat. Yang kedua, wasani as-saumu fardan au naflan. Yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh orang berhaid dan nifas adalah adalah puasa, baik itu puasa fardu juga puasa sunnah. Yang ketiga, wassalisu qiraatul Quran. Dan bermula yang ketiga itu membaca Al-Quran. Itu juga tidak boleh. Kecuali nanti ada potongan-potongan ayat di dalam ayat Al-Quran, potongan ayat Al-Quran yang memang sudah dijadikan sebagai zikir, dan seseorang itu membacanya bukan berniat membaca Al-Quran, akan tetapi dibaca sebagai zikir. Misal seperti kalimat bismillah misalnya. Nah, seorang perempuan yang berhaid, dia membaca basmalah, bismillah, tapi qasadnya sebagai zikir, karena itu adalah memang zikir yang dianjurkan. Sebelum melakukan sesuatu membaca bismillah. Sebagaimana dalam hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah atau bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi bismillah itu termasuk ke dalam zikir yang masyru', yang disyariatkan. Maka apabila ada seorang wanita yang berhaid atau yang bernifas membaca bismillah sebagai niat zikir, sebagai qasad zikir, itu tidak diharamkan. Yang diharamkan di sini adalah membaca Al-Qur'anul Karim.
Yang keempat, warabi'u massul mushafi. Yang keempat yaitu menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Wa huwa ithmun lil maktub min kalamillahi ta'ala bainad duftaini. Dan bermula dianya mushaf itu satu nama bagi yang dituliskan daripada kalam Allah Ta'ala di antara dua apa namanya? Di antara dua sisi atau dua lapisan. Lapisan atas maupun lapisan bawah. Duftaini ini, duftun adalah lapisan pelindung. Cover, kalau kita bilang seperti cover. Jadi mushaf itu adalah satu nama bagi yang dituliskan daripada kalam Allah Ta'ala di antara dua covernya, pelindungnya. Wa hamluhu illa idza khafat alaihi, dan juga diharamkan menanggungnya, mengangkatnya Al-Quran, mengangkatnya mushaf, kecuali tidak diharamkan apabila takut di atasnya. Maksudnya diharamkan mengangkat Al-Quran kecuali ditakutkan, takut di atasnya, apakah dia hilang ataupun dia kalau tidak diangkat akan dicuri ataupun akan terbakar ataupun akan diambil oleh orang kafir. Itu baru tidak diharamkan. Idza khafat alaihi wal khamisu dukhulul masjidi lil haidhi in khafat talwisahu. Yang kelima, yang haram bagi orang yang berhaid dan bernifas itu masuk masjid. Masuk masjid bagi siapa haram? Lil haidhi, bagi orang haid. In khafat talwisahu, jika takut ia, si perempuan berhaid, akan mengotorinya masjid. Wassadisu, dan bermula yang keenam, at-tawafu fardan au naflan. Dan bermula yang keenam, yang haram bagi yang orang berhaid dan nifas, itu tawaf. Tawaf di Baitullah. Melakukan tawaf, apakah tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Wassabi'u, dan bermula yang ketujuh, al-wat'u, bersetubuh atau wata'. Wa yusannu liman wati'a fi iqbalid dami at-tasadduqu bidinarin, wa liman wati'a fi idbarihi at-tasadduqu binisfi dinarin. Jadi yang ketujuh tadi diharamkan wata', bersetubuh. Namun apabila si wanita telah melakukannya walaupun itu haram, sudah terlanjur melakukannya, maka disunnahkan, sunnah bagi orang yang wata', maksudnya bagi suaminya. Karena kita pahami di sini liman wati'a, bagi suami, bukan liman wuti'at atau wata'at, bagi orang yang wata' istrinya pada permulaan fi iqbal, pada awal-awal keluar darah. Itu sunnah bagi si suami bersedekah dengan 1 dinar. Waliman wati'a fi idbarihi at-tasadduq binisfi dinarin, dan bagi seseorang yang melakukan wata' pada akhir-akhir
keluarnya darah waktu-waktu akhir. Itu bersedekah dengan setengah dinar. Wasaminu, dan bermula yang kedelapan, al-istimna'u bima baina surrati warrukbah minal mar'ati. Dan yang kedelapan itu bersenang-senang dengan sesuatu yang ada di antara lutut, di antara pusar dan lutut daripada si perempuan. Fala yahrumul istimta'u bihima wala bima fawqahuma alal mukhtar fi syarhil muhazzab. Akan tetapi di dalam syarah muhazzab ternyata oleh Imam Nawawi itu ada pendapat mukhtar, pendapat yang lain yang mengatakan maka tidak haramlah istimta', bersenang-senang dengan si istri, bihima, dengan keduanya, maksudnya di antara pusar dan lutut, dan juga wala bima fauqahuma, dan juga tidak haram dengan barang yang ada di atas keduanya. Alal mukhtar, berdasar di atas pendapat yang mukhtar yang ada di dalam kitab Syarah Muhazzab. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah untuk dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.